Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Pak Vino. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik ya nih Pak Vino. Gimana kabarnya Alham- Bapak nih? Alhamdulillah sehat. Ibu baru dari kelas ini saya lihat. Iya nih Bapak, itulah saya mau ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Bapak nih. Boleh, saya lihat juga kayaknya Ibu kurang semangat nih saya lihat dari kelas tadi. Kenapa Ibu kok bisa? Ada apa gitu kan? Ya itu Bapak, gini, saya nih kan habis ngajar di kelas 8 ya, materi Mm-mm. tentang itu pesawat sederhana, fisika ya Bapak. Nah, Iya, tapi kan murid saya nih sedikit. Ya, sedikit hanya 10 orang sih Bapak. Harusnya kan harapan saya ini ketika saya mengajarkan tuh target saya tuh selesai gitu. Selesai dengan waktu yang 3 jam gitu. 3 kali 40 menit itu kan, saya berharapnya iya, itu dari mulai konsep yang pertama kan usaha gitu ya, terus daya, terus macam-macam pesawat sederhananya tuh saya berharapnya sudah selesai gitu ya dalam waktu 3 jam itu dan pada saat saya bimbingan itu ya enggak banyak sih, maksudnya saya mau ajarkan itu enggak banyak, saya harapnya selesai sekalinya Bapak. Begitu saya pas ngajar, baru sampai di konsep usaha, loh ternyata mereka ini kurang bisa konsep perhitungannya itu loh Bapak, Mm, matematika. Nah, padahal kan konsep perhitungan seperti pembagian, perkalian itu kan sudah ada di SD ya bahkan kan. iya benar. Begitu saya suruh, saya contohkan dulu. Nah, tinggal mereka memasukkan ke rumus, terus dibagi gitu. Kok mereka nggak tahu cara bagi tuh Bapak? Saya Nah, jadi di situ lagi saya perdalam lagi, saya berikan contohnya pakai yang trapesium itu kan. Itu. Mereka pertama saya biarkan dulu coba dibagi gitu ya. 5.000 bagi 4. Itu mereka susah Bapak, susah. Jadi pakai cara itu ternyata saya perhatikan satu-satu kan karena sedikit jadi enak ya bimbingnya satu-satu. Loh, kok salah gitu. Nah, kemudian saya contohkan dengan menggunakan uang nih Bapak. Nah, angkatan-angkatan sebelumnya kan saya contohkan pakai uang nih. Kamu punya uang 5.000, terus dibagi 4 orang, dapatnya berapa satu orang gitu. Nah, mereka tahu yang ini nih Bapak, kok malah susah gitu dia mikirnya. Saya itu kan bingung ya Bapak, apa masalahnya? Apa karena habis masa pandemi kemarin kah? Jadi kebanyakan belajar di rumah, jadi kurang-kurang praktek gitu ya Bapak ya. Jadi saya tuh kelamaan gitu jadinya target saya tuh eh jauh gitu dah Bapak. jauh gitu Bu ya. Artinya Mhm. yang saya tangkap dari permasalahan Ibu, Bu Eka ini maunya pembelajaran itu tuntas gitu ya. Misalnya Iya Bapak. tentang pesawat sederhana itu maunya tuh siswa tuh tuntas semua. Ternyata masih Mhm. ada beberapa siswa yang konsep dasar matematikanya itu masih rendah sehingga untuk Betul. menuntaskan pembelajaran yang Bu Eka mau itu agak sulit gitu ya Bu ya. Mhm. Jadinya Kira lama gitu. lah jeda lama gitu Bu ya. Iya. Kira-kira kalau dari permasalahan Bu Eka tadi ada nggak yang bisa diprioritaskan? Yang mana sih yang mau diselesaikan dulu gitu ya kan? Apakah uh, harus sampai semua konsep yang ingin disampaikan atau problem yang menjadi kenapa sih konsep tadi tidak bisa diselesaikan? Nah, seperti itu. Kalau saya sih Pak maunya ya, sebelum lanjut kan ke materi itu mereka harusnya bisa dulu Pak konsep matematikanya itu gitu. Harus bisa Ya dulu kan? ya konsep matematikanya, Bu ya. Karena kalau mereka aja ada yang belum hafal perkalian bahkan gitu. Nah, cara membagikan pun mereka sulit ya karena belum Sulit. hafal perkalian kan. Iya Ya itu benar. sih saya
ya mungkin saya anukan dulu, tuntaskan dulu sih konsep matematikanya itu Bapak gitu ya. Sepertinya Oke, masalahnya di situ gitu, tapi bagaimana itu Bapak? artinya untuk prioritas sekarang ini, atau untuk prioritas sekarang ini untuk lebih ke konsep matematika daripada mengejar materi ya Bu ya. Ya Ah, harusnya sih ah, begitu dulu kan, begitu dulu Bu karena kan ya. kalau kita lanjut-lanjut ya malah nggak paham-paham nanti Bapak, ya kan? Iya. Kira-kira kalau strategi dari Bu Eka supaya konsep dasar matematika siswa kita gitu ya bisa tercapai dengan baik. Nah, sehingga nanti kan kalau konsep dasar matematikanya sudah lancar, ya kan pasti berimbas ke materi Bu Eka akan lebih tuntas gitu ya daripada yang sekarang gitu. Nah, ada nggak strategi dari Ibu untuk itu? Kalau saya sih yang sudah saya coba sendiri Pak ya itu Iya, tadi yang saya bilang. Ya saya menjelaskan lagi, tapi itu kan harusnya sudah dapat di matematika kan? Ya tapi tidak iya, masalah lah. Misalnya saya ngajarkan ulang, oke, ya saya berikan caranya lagi, saya kasih tahu lagi mereka, gini loh cara baginya gitu. Ya saya jelaskan ulang sih, cuma ya enggak apa-apalah. Tapi kalau kayak gitu kan jadinya lambat ya di saya ya. Apa sebaiknya mungkin saya kolaborasi ya Pak ya sama guru matematika mungkin ya untuk ya. mengkomunikasikan ini. Saya nanya sampai seberapa anu sih konsepnya mereka itu gitu. Ya Pak ya. Bisa juga itu menjadi strategi Ibu ya Bu ya. Salah satu Ya minta strateginya kan bantu, uh, berkolaborasi dengan kolaborasi dengan guru guru matematika. matematika. Mm-mm. Nah, kira-kira jangka waktunya itu yang mau Ibu rencanakan? Kalau saya harapnya sih ya segera sih Pak, karena kelas 8 ini materinya fisika semuanya ini. Berjalan nanti harus pesawat sederhana, belum lagi kelistrikan gitu Pak. Jadi paling nggak harus segera sih saya lakukan ini ya rencananya. Untuk mereka memperdalam dulu matematikanya itu, baru bisa lanjut. Untuk melaksanakan apa istilah kegiatan tersebut, apakah Ibu Eka istilahnya membutuhkan waktu khusus atau ketika pembelajaran Ibu Eka atau bagaimana strategi yang tepat? Ya itu ya, saya juga bingung ini. Di satu sisi kan ketika saya misalnya minta bantuannya guru matematika, dia kan pasti ada materi juga yang mau diberikan kan. Iya Masa benar. saya mau nyita waktunya? Ya mungkin yang sekarang ini sih saya berikan dulu lah sendiri Bapak. Kalau misalnya kira-kira saya tanya, Bu, misalnya bisa enggak pas materi Ibu nih di kelas 8 ada enggak yang bisa untuk konsep matematikanya dulu gitu, enggak langsung lompat, Ibu bisa berikan kah di situ? Mungkin saya bisa komunikasikan ke beliau ya Bapak ya. Artinya Yang komunikasi sekarang dengan ini guru matematika ya Bu ya. iya, yang sekarang ini sih saya usahakan ya enggak apa-apa sih, saya berikan aja dulu dengan cara saya dulu enggak apa-apa. Saya bimbing, Oke. lagian kan murid saya juga sedikit sih ya. Ya mungkin waktunya sih enggak ada waktu khusus ya, ya tetap di jam pelajaran itu sih. Tetap Nah di jam terus pelajaran. mungkin satu lagi kali Pak ya, bisa mungkin kan dari 10 siswa kan bukannya enggak bisa semua sih, bisa, ada yang bisa. Nah, Iya. itu mungkin bisa saya minta tolong tutor sebaya gitu ya, mereka Itu yang bisa mengajari yang enggak bisa. Mungkin begitu ya Bapak ya? artinya nambah lagi Bu ya strategi dari Ibu Ya, menggunakan tutor sebaya gitu ya untuk iya, ini yang uh, terpikir dari saya ini, oke. artinya Bisa pakai itu. sudah ada beberapa strategi tadi dari kolaborasi dengan guru matematikanya, Saya terus ajarkan sendiri, mengajarkan sendiri di sela-sela pembelajaran gitu ya, terus terus memanfaatkan tutor sebaya. sebaya gitu ya. Temannya yang bisa mungkin bisa diajarkan temannya supaya bisa juga gitu.
Ya itu sih saya lakukan ya setiap nanti saya pelajaran saya sih Pak. Enggak apa-apa, misalnya saya ajarkan, nanti ada yang bisa, oke, ajari teman-temanmu. Yang tidak bisa, nanti sambil berjalan aja sih materinya. Kalau kalau kemungkinan berhasilnya tuh bagaimana Ibu? Saya rasa sih saya optimis ya Pak, bisa kayaknya. Apalagi dengan tutor sebaya itu tadi. Kan dengan teman-teman yang setara bisa jadi kan anak-anak tuh lebih mudah ya biasanya memahami dari temannya. Ya Artinya mungkin dia pasti bisa. lebih terbuka dan sesama teman gitu Bu ya. Iya mungkin, apakah dia malu dengan gurunya kan? Tapi biasa lebih malu sama temannya sih ya. Lebih, mungkin kalau 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 saling suka mungkin bisa jadi Bu. Iya iya iya. Oke. Ya mungkin begitulah Bapak ya. Iya. Kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira optimisnya Ibu untuk strategi yang Ibu jalankan, keberhasilan strategi yang akan Ibu jalankan. 8 sih Pak. 8 menuju 9. Luar biasa. Selanjutnya kira-kira dari 3 strategi tadi Bu ya. Dari 3 strategi tadi kemungkinan berhasil yang paling besar itu yang mana ya? Apakah yang dari guru kolaborasi dengan guru matematika, dengan Ibu mengajarkan sendiri, atau lebih ke tutor sebaya seperti itu? Kemungkinan mungkin kita bisa bilang lah persentasenya gitu ya, yang kemungkinan paling besar. Yang paling besar sih saya rasa dari saya sendiri dulu sih. Dengan sabar, yang penting intinya sabar aja. Mengendalikan emosi saya dulu ya kan. Karena kalau rasanya kayak capek gitu apa ya, otomatis bakalan males juga gitu kan. Kita tergantung kita ya. Kalau kita ikhlas, sabar, pasti anak-anak juga pasti bisa memahami gitu. Itu dulu sih Pak, baru yang kedua mungkin tutor sebaya tadi. Kalau yang ke bantuan dengan kolaborasi guru matematika, saya sih masih agak nggak enak gitu ya, takutnya dia kan juga punya materi yang mau disampaikan gitu. Tapi memang itu kan tugasnya juga ya Pak ya, konsep matematika tuh kan harusnya ada juga dari guru matematika ya. Matematikanya. Ya, tapi enggak apa-apa, saya bisa coba aja nanti mungkin ke semuanya Bapak. Nah, kalau untuk kira-kira kapan Ibu Eka akan melaksanakan strategi ini? Segera sih Pak ya, karena kan yang sudah saya bilang tadi, materi IPA nih kan, apalagi kelas 8 ini banyak fisikanya Bapak, banyak fisikanya. Itu hitungan semua, nah kalau hitung-hitungan kan dia harus bisa matematikanya dulu ya. Jadi ya setiap saya masuk ya pasti saya ingatkan terus anak-anak. Segera ingatkan terus ya. Artinya besok saya begitu masuk langsung lah selalu ingatkan lagi seperti itu. Ketemu nanti pelajarannya yang membagi-bagi, ayo gitu sambil lah dipandu. Artinya segera ya Bu ya. Iya. Langsung mulai besok. Kira-kira untuk supaya apa ya kegiatan yang Ibu laksanakan tuh maksimal gitu, apa sih yang akan Ibu persiapkan gitu? Apakah ada hal khusus yang harus Ibu lakukan atau memang ada alat yang ingin Ibu persiapkan? Nah seperti itu agar strategi yang ingin Ibu laksanakan secepatnya itu bisa berjalan secara maksimal. Ya kesiapan diri saya dulu lah ya Bapak ya, yang saya siapkan. Selebihnya tuh mungkin ya enggak ada sih, berjalan aja, berjalan seperti pas KBM biasa. Artinya berjalan seperti biasa ya Bu ya, sama siapkan mental gitu ya supaya tidak mudah terpancing emosi gitu. Kalau nggak bisa gitu ya kan. Iya Bapak, seperti itulah. Oke, nah artinya sudah ada ya Bu ya untuk bagaimana cara menyikapi
siswa ibu ketika mempelajari materi fisika itu kenapa sih kok tidak tuntas? Ternyata ada konsep dasar matematika yang belum tercapai gitu. Begitu Artinya dipahami. Bu Eka juga sudah menemukan solusi dan apa yang akan Ibu Eka lakukan gitu ya kan. Sekarang kira-kira komitmen Ibu gitu kan. Komitmen Ibu terhadap apa solusi yang Ibu Eka utarakan tadi seperti apa? Apakah hanya sekedar kalau anak-anak sudah selesai perkalian matematika sudahlah gitu. Ya pasti saya akan lakukan terus lah Bapak ya. Apalagi yang ada hubungannya lah pasti dengan matematika atau hitung-hitungan tuh pasti saya tetap lakukan terus Pak. Dengan 3 cara strategi yang saya punya tadi. Oke. Artinya selalu konsisten ya? Iya. Tetap konsisten. Oke. Jadi bagaimana Bu Eka pertemuan kita kali ini? Perasaan Bu Eka? Lega sih Pak ya. Tadinya kan saya gimana gitu ya. Kok sulit gitu anak-anak ini. Ternyata setelah saya berbicara dengan Bapak itu ya secara nggak sengaja mungkin oh iya ada ternyata solusinya bisa gitu gitu ya. Bisa saya terapkan Pak ya. Terima kasih ya Pak Pino. Iya sama-sama Ibu. Itulah kebetulan juga saya lihat Bu Eka, kenapa Bu Eka ini kurang semangat dari dalam kelas, ternyata ada sesuatu di dalam kelas gitu. Alhamdulillah ya Bu ya, ternyata solusinya pun bisa Ibu dapatkan gitu secara mandiri. Iya. Silakan Bu Eka dilanjut kegiatannya, mungkin ada jam mengajar lagi gitu. Oke Bapak ya. Baik Bapak ya, terima kasih sekali lagi Bapak. Sama-sama Bu Eka. Apa yang sudah berjalan dengan baik? Ya saya sih merasa saya kira-kira yang waktu saya lakukan ke Bapak tuh sesuai alur tirta enggak tuh Pak ya? Kalau seingat saya sepertinya sudah ya Bu. Iya, saya ada tanya masalahnya dulu. Tujuan kita ngobrol tadi sudah kan? Iya. Waktu. Terus identifikasi masalahnya. Nah, Bapak tuh kesulitan untuk bagi waktu, terus maunya sih semuanya bisa diikutin gitu, tapi dengan benar. Terus realisasinya rencana aksi itu sudah juga Bapak sampaikan. Kemudian tanggung jawab atau komitmennya itu ada kata itu Pak ya? Saya tanyakan tanggung jawab. Ada tanggung jawab itu lebih tadi ke kayaknya ke tindak lanjut ya gitu ya. Seandainya nanti saya ketemu permasalahan yang sama gitu ya kan. Itu kan lebih ke tanggung jawab itu kan, lebih misalnya tindak lanjut dari sesi yang coaching berarti yang Bu Eka lakukan. Sudah berjalan. Nah kalau Bapak tadi sih iya sangat lebih komplit. Kalau Bapak tadi apa yang sudah berjalan baik, jadi sesuai alur tirta. Ini masuk direkam juga nanti Pak? Iya, refleksi kan? Atau dalam bentuk kertas, file gitu, dokumen. Belum tahu juga. Kan videonya yang coaching kita aja kita upload sama dalam bentuk ini, tabel ini, refleksi. Nanti saya kirim ke Bapak ya. Ini satu lembar aja sih. Ini kita isi kayaknya gitu. Nanti apakah bisa kita upload gitu. Artinya satu video tentang coaching, satu lagi tabel refleksi. Tapi dalam bentuk tulisan ya. Iya, deskripsi. Nah, terus pertanyaan kedua. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan?
Kalau saya sih yang jelas menggali potensi untuk pertanyaan bagi koci sih. Saya harus ditingkatkan lagi. Ya kan Pak ya, kurang-kurang menggali sepertinya kalau saya. Bisa jadi juga coba. Artinya kurang dalam gitu ya. Iya, kurang dalam. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, tarik nafas, main mindfulness, main listening, ya. Nanti kondisi present ini artinya kehadiran 100% kita dalam mengcoaching gitu ya. Iya, berarti itu. Dan masalahnya 100% kita ya seperti yang rasa, receive, menerima, mendengarkan semua apa yang dibicarakan oleh coach. Agar tetap dalam kondisi ya tenanglah kondisi kita ya, tenang supaya bisa hadir penuh pada saat coaching. Terus yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Banyak latihan. Untuk memperbaiki ya? Iya, banyak-banyak. Memperbaiki. Atau meningkatkannya. Banyak-banyak berlatih coaching. Jelas ini. Dengan rekan. Iya, pasti. Menonton contoh-contoh video. Ya. Bisa tuh. Nah, kemudian itu sudah selesai Pak, refleksi diri. Terus tuliskan umpan balik dari coach Anda. Sudah tadi kan Pak, ini pertanyaan untuk coach. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Sudah tadi saya dapat sudah jawaban dari Bapak. Umpan balik gitu ya? Iya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Sudah tadi kita tanyakan masing-masing kan Pak? Ya artinya itu otomatis tadi ya? Atau umpan balik pada kegiatan yang baru kita lakukan gitu, bagaimana? Ini, umpan baliknya itu ada pertanyaan di situ. Pertanyaannya untuk coach, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Jadi saya tuh nanya Bapak gitu, pendapat Bapak apa yang Bapak rasakan pada saat di coaching? Oh ya. Nah itu sudah tadi kita saling nanyakan ya Pak ya Bapak. Oh ya, ada. Kalau saya ya merasa udah lega ya karena udah nemukan, dan Bapak juga seperti itu gitu. Yang tadinya pusing gitu ya. Nggak tahu mau apa, ternyata bisa ada yang Bapak temukan sendiri solusinya. Itu nanti yang kita isi Pak. Siap. Jadi nanti kita tanyakan lagi ya. Sepertinya sudah kayak. Jadi kalau umpan balik ini kan tanggapan coach. Iya. Nah, nanti kita tanyakan ini maksudnya masalah pengumpulan tugas kita ini ke Pak Asep gitu. Oh, bisa. Iya, apa ada 2 tugas terus sama file refleksi gitu. Oke. Selanjutnya bagaimana? Mereka sudah merefleksikan diri? Sudah. Nanti tinggal saya tulis aja sih, ketik ulang. Kita akhiri kah? Gantian enggak? Atau bagaimana? Sama-sama tadi. Sama-sama ya? Iya kan? Oh iya. Artinya refleksi dari kita tuh, misalnya apa yang sudah berjalan dengan baik, artinya menurut kita gitu ya. Menurut kita sebagai coach dan coaching gitu ya, artinya alur ceritanya sudah saya berjalan gitu ya, walaupun
masih kaku gitu. Karena kan Iya. kalau kalau memang perlu mengalir seperti apa ya, Kan kucing yang disesuaikan suasana sebenarnya, juga kan? betul. Disesuaikan keadaannya itu. Udah sih, Hmm, nanti diketik ulang aja. iya. Eh, yang perlu diperbaiki, Itu saya kalau dari saya sih lebih lebih banyak mencari apa? Menggali pertanyaan kreatif gitu untuk si koci. Kalau saya itu sih masih kurang gitu menggalinya. kalau saya tadi bagaimana, Bu? Bagus sih Bapak nanyanya. Udah banyak pertanyaan yang Bapak ajukan gitu. Dan saya ya jadi terpikir gitu kan solusinya dari saya. Ya gitu kan. Hmm, kalau mungkin kalau saya tadi juga agak terganggu ya, karena ini di luar juga kan. Tadi Iya. ada anak-anak yang datang, bilang, saya tinggal angkat tangan aja. Diusir. Dan sempat sempat hilang tadi, aduh, tentu bisa kembali lagi gitu. Nah, Iya, oke. Berarti saya konsentrasi. Ya. kan itu Harus. gangguan eksternal sih jadinya Iya. kan. Nah, yang nggak bisa kita hindarkan. Mana kan nggak tahu juga kita kalau anak-anak saya lagi meeting atau apa gitu kan, Iya, dikiranya betul. dengan HP berdiri mungkin dikira lagi nonton atau apa gitu. Iya, bisa jadi. Apalagi pakai headset gitu kan. Uh, Heeh. Jadi apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching? Kalau nah, Bapak. kalau saya tadi lebih ke bisa kayak beri kode gitu ya, beri kode tangan gitu kan, artinya nah Kalau ndak ada ndak gangguan. ndak ndak boleh diganggu dulu gitu ya kan. Nah, seperti itu. Oke, kembali Kalau lagi ada ke gangguan. BK. Heeh, oke. Kalau saya sih kalau mau lakukan coaching tuh lebih ke kalau nanti ke ruangan atau mungkin ya yang penting di dalamnya tuh hanya ada saya sama coach, ya kan Pak? Atau personal room ya, lebih Ya ke pas uh, ketika nanti saya mau melakukan ini, ya saya lebih bagusnya sih berdua ya kan supaya tidak ada gangguan itu, iya benar. gangguan apapun. Uh, Dan si coach juga lebih lebih memaksimalkan potensinya dia jadinya. Kan takutnya kalau gabung sama guru-guru lain mungkin malu ada gitu ya, aja ya selain malu mungkin jaga image. ikut-ikutan ngomong gitu, ikut-ikutan Uh, ngomong gitu kan. Ibu-ibu Jadi biasanya. ya jadi malah bingung nanti coachingnya. Malah nanti potensinya bukan datang dari dia. Dia uh, dengar dari kanan kiri. Kanan kiri, oh ibu seharusnya kayak gini, ibu harus kayak gini. Iya, Nah, itu jadinya malah kurang artinya, berkomitmen nantinya ya kan? artinya suasana yang tenang juga diperlukan ya gitu, Iya, tanpa ada gangguan dari pihak luar. betul. Harusnya bagusnya sih begitu. Terus apa yang dilakukan, apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Fokus gitu ya, tingkatkan fokus lagi. Tingkatkan fokus. Paling selain itu tetap jalin komunikasi sama sesama teman gitu ya, terutama teman Betul, itu yang uh, penting. teman guru penggerak gitu kan, cari gimana sih pengalamanmu, pernah nggak Betul. coaching ketika ada kasus seperti ini gitu kan, itu kan lebih lebih Belajar lebih dari lebih teman. belajar belajar dari pengalaman orang gitu ya kan. Betul, betul. Terus apa lagi ya, Berlatih sendiri ya berlatih juga. tetap. Nonton-nonton video banyak tuh Kak. Saya ada ketemu di YouTube banyak contoh-contoh coaching.
terutama di bidang pendidikan. Nah, coach and coaching gitu ya, di kegiatan coaching. Artinya kira-kira bisa nggak tadi ya, contohnya kayak kan tadi di kasus yang ketika saya coaching tadi lihat Bu Eka lagi misalnya kayak kurang semangat gitu, nah gitu. Tapi kan nggak, ayo sini kita coaching gitu kan, enggak kan? Tapi Enggak, tapi kan kan tiba-tiba kenapa Bu gimana Eka sih? gitu, artinya Gimana? bisa kan itu termasuk juga kan? Itu kan Ya istilah kenapa Bu? Ada spontan gitu apa? kan? Gitu. Heeh. Ada apa? Nah, pasti kan ini loh gitu. Pasti kan kadang ngungkapkan itu. Kalau seperti itu Kadang kira-kira tapi awalnya kan pasti biasanya guru-guru tuh mau nanya kita malahan gitu. Mau nanya solusinya tuh mau nanya ke orang lain. Padahal kalau di coaching kan kita coaching solusinya dari dia.